Halo Sobat Pelajar, perkenalkan nama saya Yeskiel Dwi Oktavianiko. Saya dari SMA Negeri 1 Wongsorjo mengikuti SMA Award 2021 dalam bidang lomba podcast. Dan kali ini saya nggak hanya sendirian, saya ditemani oleh dua sobat pelajar ini. Ada Sabrina Hai teman-teman, perkenalin nama aku Sabrina Atika. dan di sebelahnya lagi ada Nadia. Hai teman-teman, perkenalin nama aku Nadia Tusaleha. Jadi kali ini saya bakalan bertanya-tanya nih ke sobat pelajar berdua ini mengenai gimana sih rasanya sekolah di rumah dan gimana sih senangnya atau susahnya belajar di era new normal ini, karena tentunya kan kita udah cukup lama nih, hampir 2 tahun tidak menduduki bangku pendidikan. Ya menduduki, cuman kita kan sekolahnya di rumah gitu Iya, kan, benar. melalui daring gitu. Sebelumnya aku mau tanya nih, gimana sih kabar kalian berdua dan gimana sih menurut kalian berdua, enak nggak sih sekolah di rumah itu? Kalau aku pribadi alhamdulillah sehat ya. Cuma menurut aku kalau sekolah dari rumah itu nggak enak banget karena materi yang disampaikan guru itu nggak masuk, nggak Oh, paham gitu. iya. Terus kita juga nggak bisa ketemu temen-temen, jadi berasa sekolahnya itu nggak seru gitu. Iya, karena kan apalagi kita nggak bisa langsung tanya jawab, misal ada pelajaran yang menurut kita nggak paham nih, kita kan Iya, nggak bisa tanya jawab gitu ya. iya. Jadi Tapi kalau kataku sih ada enaknya ya, soalnya kan kita sekolah dari rumah. Jadi guru itu biasanya pakai aplikasi Zoom kan? Iya, Nah, iya itu. dari situ kita bisa Zoom sambil tidur-tiduran, sambil makan. enak juga ya. Kan? Enak kan? Iya, tentunya mungkin buat semua penonton yang ada di rumah mesti pernah ngerasain dong kalau sekolah di rumah itu atau lagi ada kerjaan di rumah melalui Zoom itu, di atasnya pakai seragam, di bawahnya pakai Bener pakaian banget, rumahan bener gitu banget. ya. Itu tentunya mungkin semua pendidikan ngerasain itu gak sih ya kan, tentunya iya. itu. Jadi ada enak Dan nggak enaknya sih. enaknya lagi kita di rumah bisa sambil makan, sambil tiduran, itu juga Iya. ya. Dan ini tentunya saya udah nyiapin kurang lebih 4 pertanyaan nih buat dua sobat belajar ini yang pertanyaan tersebut meliputi tentang enak gak enak dan gimana sih rasanya sekolah di era new normal ini. Pertanyaan yang pertama nih, gimana sih rasanya belajar dengan kondisi yang sudah mulai membaik, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan tentunya. Jadi seperti menggunakan masker, kita sering-sering cuci tangan. Gimana nih rasanya? Iya, kalau untuk aku pribadi kan sekolah udah mulai masuk new normal, jadi udah boleh masuk gitu semuanya siswanya. Nah, tapi di sini kan kita masih harus mematuhi protokol kesehatan. Dan nggak biasa kita dulu SMP, SD kan nggak pakai protokol kesehatan kayak Iya, gitu. Jadi kayak agak risih gitu, harus menjaga ya kitanya juga menjaga, harus safety sama diri harus lebih ketat sendiri. lagi Ya lebih gitu. ketat. Kita nggak pakai masker pun sama Dewan Guru juga yo mana maskernya dipakai. Jadi kayak Iya, pengap gitu kan. Tapi ya mau nggak mau itu semua harus harus jaga kita jarak jalani. juga Ya harus gitu. jaga jarak gitu. Tentunya juga apa namanya, kita juga harus sadar diri juga sih kalau kita nggak mematuhi protokol tersebut, gimana Iya, kita takutnya malah nanti nanti dampaknya COVID-nya nggak cepet-cepet pergi ya kan. Iya, iya. Ya, pertanyaan selanjutnya nih buat tentunya buat Nadia yang dari tadi cukup kalem, dan pertanyaan ini adalah gimana sih pendapat kamu mengenai perbedaan jam buka dari mall dan sekolah? Karena bisa dilihat bahwa mall itu buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Kalau sekolah kan cuma 5 jam kurang lebih, dari jam Ya. 7 sampai jam 12 lah kurang lebih. Itu Ya, gimana kalau menurut aku sih kurang setuju ya. Soalnya kan kita sebagai pelajar juga sangat butuh pendidikan kan. Iya. Dibandingin sama mereka yang lagi bersenang-senang di mall. Jadi kayak gak imbang banget sama kita yang cari ilmu Iya, gitu. padahal kita kan butuh ilmu tersebut. Iya. Pendidikan kan juga Ya. Iya, apalagi kalau kita ke mall nih, kita kan juga nggak sering kan kita ngelihat beberapa masyarakat yang masih belum sadar untuk pakai Iya. masker gitu, di dalam itu masih nggak jaga jarak, Dempet-dempetan iya, nggak gitu. pakai masker, itu sering juga kita ngelihat kayak gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga, eh, ini mungkin mencakup tentang kita kan sekolahnya di rumah nih, tentunya kita tidak menggunakan fasilitas sekolah. iya benar banget. Bener-bener. Gimana sih pembayarannya, SPP-nya tuh gimana? Didiskonkah atau digratiskan atau bahkan ya sama aja menggunakan harga normal seperti tidak ada COVID? Gimana tuh? Kalau untuk dari aku, sepengetahuan aku kan
kemarin habis diadain rapat wali murid tuh. Ya. Iya. Nah itu bahas soal SPP ini, soalnya kan kita sekolah di rumah nggak pakai fasilitas sekolah Iya. gitu, kurang memadai gitu. Nah terus setelah hasil rapatnya itu alhamdulillah ada keringanan SPP nih, jadinya gitu sih, seimbang dengan apa yang kita dapat ilmunya gitu sama pembayarannya itu seimbang gitu. Ya, jadi buat sobat belajar yang ada di rumah, jadi kita dulu itu pertama masuk SMA kan karena angkatan kita kan angkatan Covid itu masih sesuai dengan harganya itu masih normal. Harga normal. Tapi wali murid kita itu bukan unjuk rasa tapi meluapkan pendapatnya. Kan Iya. kita nggak menggunakan fasilitas sekolah, masa sih Iya. PSM-nya nggak diturunin, Nggak SPP-nya dikasih nggak turunin. keringanan Akhirnya gitu. sekolah pun juga memikirkan itu. Oh iya kan kita juga maksudnya kita kan online menggunakan kuota sendiri kan, jadi Iya. akhirnya diturunin SPP-nya gitu, Iya. PSM-nya diturunin, Iya, di diskon lah mungkin, alhamdulillah. Iya. diskon gitu. Nah, jadi ngomong-ngomong nih, ini pertanyaan yang terakhir, itu mungkin pertanyaan udah pertanyaan umum, cuman aku mau tanya nih ke kalian berdua. Kan kita udah hampir 2 tahun kan kita nggak menduduki, Iya, bener banget, sampai iya nggak bosan. menduduki bangku sekolah, kita udah hampir 2 tahun nggak bertemu langsung sama guru, bahkan Iya. Ya. kita kan ngerasakan kan kalau kita tahu namanya, misal namanya Sabrina, tapi Iya. yang mana Sabrina kan kita nggak ngerti kan, Nggak tahu sering orangnya banget, gitu. ya sering banget nggak ngerti mana orangnya tapi hanya tahu namanya. Akhirnya gimana sih, pertanyaannya itu gimana rasanya setelah 2 tahun, hampir 2 tahun nggak sekolah, tiba-tiba kita sekolah gitu, gimana sih rasanya? Kalau aku gini ya, kan kita udah lama banget nggak sekolah. Terus tiba-tiba kita sekolah. Di pas kita di rumah, kita hafal nama teman-teman kita. Ya tahu lah. Semua hafal semua, bahkan guru juga hafal. Tapi pas kita sekolah, kita jadi bingung mana sih yang namanya Yaskil, mana yang namanya Sabrina. Apalagi kita pas mau ngumpulin tugas kan, Iya kan? kita ke ruang guru. Bu, mohon maaf, yang mana ya Iya, guru yang namanya ini? Bu, Yang mana ya guru Bu, ini? Karena tentunya kita masih belum kenal sama satu-satu gurunya. Iya. Gitu loh. Iya. Itu kan dari sisi sosialnya. Kalau dari sisi pendidikannya gimana sih, dari materi-materi kan udah lama nih nggak sekolah. Kalau menurut aku pribadi materi ya, kalau soal materinya pasti kaget banget sih, soalnya udah di daring itu aku ngerasa materinya kurang paham. Terus tiba-tiba di sekolah itu dikasih pertanyaan-pertanyaan Yang kita belum paham. Iya, Jadi bener. tentunya itu kita materinya tiba-tiba aja kita masih kurang paham. Iya. Terus soal-soalnya itu kayak langsung dikasih gitu ya. Ya. Mungkin itu juga gurunya juga mengejar target kan. Ya bener. mengejar target kan. Tapi kitanya juga belum paham. Belum. Itu sih. Aku juga ngerasain itu. Mungkin nggak hanya kita, tapi Teman-teman seluruh semua sobat juga pelajar yang ada di rumah mungkin juga ada yang ngerasain hal merasakan. itu gitu. Banyak hal yang kita belum paham, tapi kita udah bukan dipaksa, tapi kita diharuskan untuk memahami materi Dibimbing. tersebut gitu ya. Dan kita udah nggak kerasa nih, udah hampir 10 menit kita berbincang-bincang di sini. Seru banget, kita saling meluapkan apa isi hati kita. Aku juga bertanya-tanya tentang seputar yang terjadi di daerah kita ya tentunya. Iya. Dan mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari SMA Negeri 1 Wongsorejo. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.